Yo guys, Lenovo Yoga 7 2-in-1 dengan Intel Core Ultra 7. Classy, flexible, powerful. Yuk, bareng-bareng kita bahas. Let's go! Kalian gadgetiers, gue rasa udah pada paham konsep dasar sebuah Lenovo Yoga. Sebuah portable PC yang bisa secara fleksibel menjadi tablet maupun laptop, tergantung kebutuhan. Itu nggak perlu dibahas panjang lebar lagi. Dalam bentuk defaultnya sebagai laptop, Yoga 7 2-in-1 terbaru ini mumpuni. Desainnya punya bahasa yang sama dengan Yoga 9i 2-in-1 yang bulan lalu gue review. Konsepnya jelas, simple, berkelas, elegan, modern. Dengan warna tidal teal serta material aluminium yang membungkus seluruh bodi, nggak cuma looks-nya aja yang terlihat mewah, namun feel di tangan pun demikian. Kemewahan itu juga ditopang oleh build-nya yang solid. Nggak ada tuh suara krak-krak ala laptop yang terbuat dari plastik. In fact, dia juga tersertifikasi MIL STD 810H Military Standard. Jadi ya, kokoh pastinya. Juga sama dengan versi 9i-nya, frame-nya yang serba rounded memudahkan handling ketika transporting laptopnya kemana-mana. Oh ya, beratnya yang di bawah 1,5 kilo pun turut memudahkan pastinya. Yuk kita lihat dalamnya. Buat yang suka buka laptop pakai satu jari, bisa nih. Tinggal angkat aja bagian yang menjorok keluar dari lid-nya. Ngomong-ngomong, di atas itu ada kamera 2 megapiksel Full HD. Menurut gue sih kualitasnya kurang bagus ya, kurang tajam dan juga noisy. Kalau mau output yang optimal, sebaiknya kita berada di depan source of lighting yang cukup, kurang lebih seperti ini. Kalau kalian punya external webcam, saran gue mendingan pakai external webcam aja. Terus buat audio recording atau sound recordingnya kurang lebih ya sekedar cukup seperti yang bisa kalian dengarkan. Di bagian atas, ada webcam yang memiliki physical shutter untuk privacy. Dan jangan lupa, karena punya infrared sensor, Windows Hello Facial Recognition-nya available di sini, dan bahkan bekerja dengan oke di kondisi gelap sekalipun. Di bawah webcam, ada layar yang menurut gue menjadi jualan utama dari Lenovo Yoga 7 2-in-1 ini. Yes, layar OLED dengan resolusi 2.8K dengan refresh rate 120Hz. Gue ulangin nih ya, resolusinya 2.8K, refresh rate-nya 120Hz. Ini rada di luar kebiasaan ya. Biasa laptop kan pilihannya resolusi kecil tapi refresh rate-nya tinggi atau kebalikannya. Di sini kita dikasih dua-duanya. Jadinya bener-bener mata kita dimanjakan dengan smoothness pergerakan di UI maupun kerapatan layar yang luar biasa. Kurang, touchscreen juga layarnya, yoga gitu loh. Kita dikasih juga Lenovo Digital Pen 2 dari paket pembelian. Intinya, ya beneran paket lengkap deh layar yang satu ini. Nah, kalau layarnya luar biasa, nggak begitu dengan speakernya. Jauh banget sama speaker di 9i 2-in-1 kemarin yang gue terpukau. Di 7 2-in-1 ini kembali ke standar speaker laptop yang menang di volume, serta mids dan highs. Kalau bassnya hampir tak terdengar. Buat yang penasaran, settingan di Vantage udah gue mainin dan nggak membantu. Speakernya mengapit keyboard yang clicky. Enak banget buat ngetik dengan keys yang gede-gede, serta jarak antar keys yang pas, sehingga gue sama sekali hampir nggak pernah mengalami yang namanya mistype. Yang spesial dari keyboardnya adalah shortcut Copilot yang hadir di lineup laptop Lenovo 2024 ini, dimana kita bisa memanfaatkan AI-nya Microsoft untuk macam-macam, mulai dari sekedar bertanya untuk sebuah informasi, sampai membuat image dengan prompt yang tepat. Lanjut, untuk trackpad-nya, well, just okay. Soal sensitivitas dan akurasinya nggak ada masalah, size-nya juga cukup luas, namun feedback clicky-nya aja yang menurut gue masih kurang empuk. Mengintip ke sisi kiri dan kanan, kita disuguhkan ports dan I/O yang cukup lengkap. Ada satu USB-A port dan micro SD slot yang menemani power button di sisi kanan. Di sebelah kiri ada HDMI port, jack 3,5mm, serta 2 USB 4 Type-C port yang merupakan Thunderbolt 4 dan DisplayPort 2.1.
masuk ke engine-nya. Sama dengan Yoga 9i 2-in-1 yang lalu, di 7 2-in-1 ini juga menggunakan Intel Core Ultra yang terbaru, Intel Core Ultra 7 155H. Dia punya 16 core, di mana komposisinya terdiri dari 6 performance core, 8 efficiency core, serta 2 low power efficiency core. Intinya, dengan bantuan AI, dia secara intelijen akan menggunakan cores yang berbeda, menyesuaikan kebutuhan kegiatan usernya. Butuh ngegas, hayo. Butuh nyantai, dia pun akan nyantai supaya nggak buang-buang baterai. Bahkan untuk beberapa hal spesifik, kinerja prosesor ini diklaim ekstra efisien konsumsi dayanya. Contohnya kayak video call, especially saat memaksimalkan fitur-fitur video call. Salah satunya seperti background blur. Lalu sampai dengan aktivitas nonton video 4K pun juga demikian klaim konsumsinya. Lalu, karena sudah menggunakan Intel Core Ultra, artinya berbagai AI-based task berjalan dengan lancar dan dilakukan on-device. Sebagai contoh, hasil kerjasama Intel dengan Audacity menghasilkan OpenVino yang mampu memisahkan sebuah musik yang sudah jadi ke beberapa tracks yang terpisah maupun clean up audio dari noise. Begini contohnya. For the first time in ages, I wake up and don't hate it. I was feeling so bad until you came up now. Yang spesial juga adalah iGPU-nya sekarang yang sudah pakai Intel Arc yang memiliki fitur Xe Super Sampling buat mengenhance experience gaming dengan AI upscaling pada game-game yang sudah support. Untuk RAM-nya 16GB LPDDR5X, untuk storage 1TB, yes, 1TB, gede banget. Perlu di-note, di beberapa benchmarks, dia memang berada di bawah Yoga 9i 2-in-1 ya, karena mungkin memang performanya lebih dilepas lagi kalau di 9i. Nah, buat yang pengen tahu rasanya ketika dipakai gaming, di Counter-Strike 2 gue dapat sekitar 70 sampai dengan 80 FPS pada settingan Full HD dan graphic settings di low. Main Football Manager dengan settingan tertinggi di resolusi 2.8K, gue dapat 40-an sampai 60 FPS. Nah, sekarang kita cobain AI upscaling di Witcher 3. Ketika off, kita paling bisa dapat 30 sampai 35 FPS di 1080p. Begitu dinyalain, bisa dapat 55 sampai 60 FPS. Nice. Yang pasti, ketika dipakai web browsing, multitasking atau kerja bikin konten, no problemo at all. Kenceng. Experience ngedit pakai Premiere Pro di sini pun memuaskan. Edit materi 4K belasan menit, lancar-lancar aja. Ekspor video 4K dengan durasi 16 menit dengan full lumetri color effect butuh waktu 13 menit. Convert video yang sama dengan menggunakan handbrake ke 1080p butuh waktu 8 menit. Kalau cuman buat ngedit RAW di Lightroom, ini overkill. Buat ngedit PSD di Photoshop dengan banyak layer pun, gue nggak merasakan ada kendala sedikit pun. Terakhir soal baterai. Baterai 71Wh-nya untuk pemakaian daily ala gue, which include browsing, bikin script, Photoshop, Lightroom, serta konsumsi media, gue bisa dapat kira-kira 6,5 sampai 8 jam screen on time. Termasuk hemat ini sih ya. Ini semua gue lakukan pada mode Intelligent Cooling atau Adaptive Power Mode yang di-set di Lenovo Vintage. Kalau habis, bisa di-charge dengan teknologi Rapid Charge, yang diklaim Lenovo bisa dapat 3 jam kegunaan ketika di-charge 15 menit saja. Nah, kurang lebih begitulah experience pemakaian Lenovo Yoga 7 2-in-1 dari gue. Just info, untuk setiap pembelian Lenovo Yoga 7 2-in-1, kita akan mendapatkan 3 tahun premium care dan juga 3 tahun accidental damage protection. Mantap kan? Belinya di mana? Ya tentu di Lenovo Official dan Authorized Store offline maupun online. Oke, itu adalah Lenovo Yoga 7 2-in-1. Di luar fleksibilitas sebuah Lenovo Yoga yang mungkin sudah menjadi standar baku, kalau ada satu alasan utama kenapa seseorang bakal kesengsem banget sama laptop yang satu ini adalah displaynya. Displaynya itu loh, top abis. Kemudian performa untuk segmennya juga patut kita acungi jempol. Sayangnya untuk urusan speaker, nggak sewah 9i experience-nya di sini. Mungkin kalau sewah 9i, ya harganya juga nggak bakalan segini kali ya. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu touch-on kami yang berikutnya. Bye guys!